Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji pemirsa bagi Allah kita haturkan karena kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bahkan ini sudah menjadi tradisi yang khas di Indonesia setiap bulan Ramadan, yaitu ngabuburit. Ya, ngabuburit dalam pandangan Islam. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini pemirsa. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan diberikan tausiah oleh Kiai Haji Syarif Mat Najih dan juga Kiai Haji Haris Hakam yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, kita bersiaran alhamdulillah dari lokasi Masjid Al-Madinah Boarding School, Keradenan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, dan para jamaah yang semoga Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Dan petang ini
kita berada di tempat ini akan mengaji sesuatu yang menjadi kearifan lokal, ngabuburit. Jadi nungguin sore menjelang maghrib dengan aktivitas bahasa dari bahasa Sunda yang kemudian menjadi menasional, ngabuburit. Dan biasanya ini buat bayain anak-anak kecil yang kalau puasa di waktu sore udah rada kagak kuat. Cuman akhirnya buat anak-anak jadi kebawa buat emak-emak juga. Apalagi kalau misalnya pakaian lebaran udah lengkap, kue udah lengkap. Udah lengkap apa belum nih kira-kira nih? Waduh kesian amat belum. Mudah-mudahan lah habis ngaji ini beres semua urusan. Allah berikan kita banyak kemudahan. Jamaah sekalian berbahagia, lalu bagaimana Islam memandang ngabuburit ini tentang kearifan lokal? Bila kita melihat dari klasifikasi puasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau dalam kategori puasa umum yang hanya menahan lapar perut dari keinginan makan dan minum serta syahwat kepada pasangannya di siang hari dari bulan Ramadan, tentunya ngabuburit dalam definisi bahwa jalan-jalan keluar menghabiskan waktu sampai kemudian menjelang waktu maghrib, puasanya sah-sah aja. Tapi kalau kemudian kita masuk kepada level kedua, shaumus sholihin, bila kemudian ngabuburit muatannya adalah menghabiskan waktu dan kemudian memberikan peluang anggota tubuh untuk melakukan perkara-perkara yang cenderung untuk berbuat salah. Ini yang berapa? Jadi kalau puasa level umum nggak ada masalah selagi ente ngabuburit kagak makan dan kemudian kagak minum, kagak berhubungan dengan pasangan, ngabuburit nggak ada masalah. Tapi kalau level puasa kita mau naik ke shaumus sholihin, ini agak beresiko. Karena kata Imam Ghazali bahwa shaumus sholihin kaful jawarih anil atham. Mereka menahan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia harus mencegah pendengarannya dari perkara-perkara ghibah. Dia harus mencegah pandangannya dari sesuatu yang tidak layak untuk dia lihat. Dia harus menjaga lisannya dari obrolan-obrolan yang kemudian membuka aib dari saudaranya yang lain. Kalau masuk dalam puasa orang-orang soleh, ngabuburit yang diisi dengan perkara-perkara ghibah, kemudian ngerumpi. Biasanya kalau ngerumpi kan paling enak. Saya nggak ngerumpi Ustadz, tapi saya ngelihat tayangan orang-orang yang melakukan ghibah, sama aja. Engkau biarkan pendengaranmu mengkonsumsi aib-aib orang lain yang diceritakan benar bukan olehmu tapi oleh orang lain. Sayang puasa 1 tahun sekali 1 bulan kemudian kau habiskan dengan perkara-perkara yang akan merontokkan nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Kan puasa ini adalah sesuatu yang disebut karunia dari Allah. Maka itu ketika engkau telah melaksanakan puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya engkau bertakbir, takbir kemenangan atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian. Saya suka sampaikan di majelis-majelis motivasi, bila kau dapati dirimu berada di bulan Ramadan, lalu engkau berpuasa di siang hari, salat malam karena Allah mengharapkan ridhonya, cukup. Itu sebagai sebuah bukti yang tidak terbantahkan kalau Allah kelewat sayang sama ente. Saya berdiri di depan orang-orang yang sedang menahan lapar dan haus demi mengharapkan keridhaan Allah. Saya berdiri di hadapan bangsa Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang mereka tak pernah lelah ruku dan sujud di waktu malam. Mengapa mereka melakukan itu semuanya? Karena ingin mengharapkan keridhaan dari Allah. Ada jaminan dari Nabi.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa ente 50 tahun kalau sekarang umurnya 50 tahun sebab puasa karena Allah, ente akan mendapatkan ampunan darinya. Belum lagi keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka jamaah, bila kemudian kau gadaikan nilai puasa yang begitu dahsyat, cuma pengen puasa pada level umum saja, menahan lapar dan haus, dan kemudian menahan syahwat dari pasangannya di siang hari, cuma itu dari tahun ke tahun. Kapan kita mau upgrade puasa kita, kemudian melibatkan anggota tubuh kita? Sebulan nggak dengerin orang gibah dulu, sebulan menjaga pandangan. Kalau ngabuburitnya keluar jalan, kemudian nongkrong, udah dipastikan tuh dia punya pendengaran, dia punya penglihatan, dia punya lisan, tidak bisa terkontrol. Tetapi kalau ngabuburitnya dia di rumah, tungguin habis sholat asyar nih, tanggung cuma 2,5 jam menuju maghrib, ilokan amat baca 2 juz kagak kelar. Kalau ngabuburitnya kayak begitu mah keren. Ada nggak yang kayak begitu? Semuanya begitu insya Allah. Kalau udah ngajinya keren, dia isi berkali-kali hatam. Innal Qur'ana ghinan la faqra ba'dahu. Al-Quran itu kekayaan, ente gak bakal fakir setelah ente bersama Al-Quran. Maka ngabuburit akan sangat tergantung dengan muatan apa yang dilakukan pada saat engkau menantikan datangnya waktu maghrib. Bila diisi dengan amalan-amalan kebaikan, ngabuburit bernilai ibadah, tetapi bisa juga menyebabkan rontok kau punya pahala puasa bila kau ngabuburit diisi dengan perkara-perkara yang akan menyebabkan engkau melanggar larangan-larangan dalam berpuasa. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Haji Syarif Mat Najih tadi. Pertanyaan besar yang ada di dalam diri kita mungkin adalah, apakah kita setiap tahun di dalam bulan Ramadan melibatkan lisan kita, melibatkan pendengaran kita, bahkan mata kita hanya berpuasa yang menahan lapar, haus, dan juga dahaga? Apakah itu saja? Apakah kegiatan-kegiatan bisa kita upgrade lagi di Ramadan-Ramadan berikutnya? Itulah pertanyaan besar yang harus kita gali nanti yang ada di dalam hati kita, termasuk juga kegiatan ngabuburit. Apakah ngabuburit yang selama ini kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan juga amalan-amalan khususnya di bulan Ramadan? Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kiai Syarif Mat Najih tadi menjelaskan kepada kita semuanya agar kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang solih atau shaumus shalihin. Puasa hanya tidak sekedar menahan hawa, nafsu dan juga lapar dan dahaga. Termasuk juga kegiatan yang kita sebut sudah seperti tradisi di Indonesia, yaitu ngabuburit. Lantas pertanyaannya, kegiatan apa saja seperti ngabuburit yang bernilai pahala tinggi? Di segmen ini Yai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najih, host kita Ustadz Sofyan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hadirin, hadirat, dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ngabuburit ini bahasa daerah yang diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia. Lamun cek Sunda teh ngabuburit
ngalantung ngadagoan burit. Paham teu ya? Ngalantung ngadagoan burit. Relax menunggu waktu sore. Tetapi ngabuburit ini menjadi top. Orang Sunda mesti bersyukur ini. Bahasanya diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau tadi Pak Kiai Sarip Matnaji sudah menjelaskan ya sekilas tentang bagaimana ngabuburit itu supaya bermanfaat dalam perspektif kedudukan pada posisi mana dia sebagai seorang yang berpuasa. Sebenarnya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan rohah. Rohah itu ngabuburit. Yaitu waktu setelah sholat asar sebelum datangnya maghrib itu disebut dengan rohah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada dialognya kepada malaikat Jibril bertanya ini tentang ngabuburit. Nabi nanya ngabuburit sama malaikat Jibril. Ada yang pernah dengar? Kalau yang sudah dengar hadiahnya umroh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pada suatu ketika Nabi ketemu sama malaikat Jibril. Dilihat malaikat Jibril itu serius terus. Tidak rileks. Nabi Muhammad SAW ternyata tergelitik juga untuk tanya. Ya Jibril al-anta dahik. Hai Jibril kau pernah tertawa enggak? Rupanya romannya rada-rada streng gitu ya. Ditanya, kau pernah tertawa enggak? Naam ya Rasulullah, aku tertawa. Kapan katanya? Hina yakhluqullahul insan min awwali yuladu ila ayyamuta. Aku perhatikan manusia dari mulai dia dilahirkan sampai dia mati itu ya bahasu ma huwa fi syai'i fid dunya. Ada sesuatu yang selalu dibahas dalam kehidupannya di dunia ini. Wa ma huwa yakhluqu fid dunya. Padahal itu bukan sesuatu yang diciptakan di dunia ini. Maka Rasul nanya, apa itu yang Allah tidak ciptakan tetapi manusia berbicara terus? Rohah. Relax. Apa maknanya? Orang Islam itu tidak dalam pengertian hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Sehingga itulah yang membuat malaikat Jibril tertawa ketika ditanya, ada nggak rileks dalam kehidupan malaikat Jibril? Disimbolkan dengan tertawa. Dia lihat kita itu tertawa. Nah Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kita lihat sekarang di dunia Arab ya, yang daerah-daerahnya panas. Yaman, Yordania, Mesir. Rohah itu, ngabuburit itu bukan cuma di waktu Ramadan. Tetapi memang mereka itu kalau setelah asar, mereka itu baca, menghatamkan Al-Quran. Mereka membaca, menghatamkan hadis Bukhari, Muslim. Ya, Kutubut Tis'ah itu dibaca di bulan suci Ramadan. Bacanya rohah, ngabuburit. Kalau memang ini modelnya ngabuburit, maka ini ngabuburit yang dimaksud. Ini ngabuburit yang penting dan ini orang ini penting mencari manfaat tentang ngabuburit. Pak Ustadz, tapi kan beli kolak juga penting juga. Oh, penting nggak Bu? Halo, penting nggak Pak? Penting. Kalau beli kolak dalam rangka membahagiakan suaminya, dalam rangka membahagiakan anaknya, idkhalus surur, terutama anak-anak yang kecil, disemangati, maka beli kolaknya juga insya Allah punya nilai ibadah. Betul? Kenapa? Ulama-ulama mutasawwifin mengatakan, semua amalan apabila diniatkan dengan baik, yang mubah bisa menjadi mendapatkan pahala sunnah. Makan, minum, tidur adalah mubah hukumnya. Tetapi kalau dia makan, dia minum, dia tidur, niatnya supaya kuat beribadah, maka yang mubah berubah menjadi hasanah, menjadi al-hasanah bin niyatin salihah. Dia menjadi sebuah kebaikan dengan niatnya bagus.
Ngabuburit kalau dalam arti mencari makanan insya Allah bagus karena dia pengen idkhalus surur. Memberikan kebahagiaan kepada suami, memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Bu, Bapak, Ibu sekalian, saya dulu waktu masih kecil, ya kalau mau puasa itu masih kecil itu dikasih uang. Dulu Bapak waktu masih kecil, Ibu dikasih uang enggak kalau puasa sama orang tuanya? Kalau enggak bapaknya pelit. Kiai, enggak sih. Ustaz, dikasih duit. Saya juga pertama ketika punya anak seperti itu. Dan ini manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Dari awal kita semangati kasih uang. Anak-anak TK dikasih semangat berpuasa. Semampunya dia. Tapi kasih uang. Dulu anak saya kasih duit 500 gambar monyet. Dulu gambarnya monyet gitu. Jadi ketika dia pulang dari sekolahan itu perutnya udah capek, buka kulkas. Udah saya bilang sama anak saya buka saja. Enggak mau dia. Kenapa? Onyetnya takut hilang. Nah ternyata lama kelamaan dia enggak dibayar lagi, dia terbiasa. Jadi yang tadinya terbiasa menjadi biasa. Nah inilah yang diharapkan ya menjadi sebuah instrumen orang untuk melakukan ibadah dengan cara ngabuburit mencari masakan, minuman, maka sesungguhnya itu bermanfaat. Tetapi apabila ngabuburitnya itu boncengan berdua, ya boncengan berdua, nah ini bermasalah. Ada yang bilang itu tukang gojek sama setiap hari sama cewek. Istrinya nggak cemburu tuh. Ya kalau istrinya cemburu nggak bawa duit. Betul Bu? Oleh karena itu ngabuburit itu tergantung cara pandang kita. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad Ibnu Hambal ditanya, apakah di dunia ini ada rohah? Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan tidak ada rohah itu. Ar-rohatu fil jannah. Kegembiraan, kebahagiaan, rileks itu nanti. Nanti di alam akhirat itu. Min awwali qadamin yad'u fil jannah. Dari mulai langkah pertama dia masukkan ke dalam sorga. Rohah. Di situ dia baru rileks. Dia baru senang. Oleh karena itu pengertian rohah Imam Ahmad Ibnu Hambal tidak sama dengan rohah yang kita artikan ngabuburit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita itu perlu juga tubuh kita dikasih istirahat. Betul nggak? Kita perlu juga diberi kesenangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para sufi mengajarkan kalau kita berpuasa terus menerus terasa agak berat, maka kita boleh merayu diri kita. Hari ini kalau puasanya nggak batal, kalau sudah sudah terasa mau batal, kalau puasa sunnah, kalau hari ini tidak batal, malam ini makan sop buntut. Ngerayu dia. Malam ini makannya di tempat restoran yang hebat. Kenapa yang semacam itu? Itu rohah. Karena memang tabiat manusia pada dasarnya ada perasaan yang semacam itu. Coba kita lihat. Diajarkan oleh Nabi, kalau melakukan sholat kemudian capek, duduk. Betul nggak Bu? Itu maknanya nggak bisa dipaksakan tubuh itu. Baca Al-Quran, kalau bacanya hurufnya udah lompat-lompat. Pernah nggak baca Quran hurufnya lompat-lompat? Tadi udah dibaca sini, baliknya ke sini lagi. Itu namanya matanya mau copot tuh. Bagaimana caranya? Bacanya berdiri. Bacanya berdiri. Boleh nggak boleh? Kenapa? Karena memang tubuhnya perlu diistirahatkan. Kalau memang sudah tidak bisa juga duduk. Kemudian kita duduk, wudu, sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, teruskan lagi. Itulah yang dimaksud dengan rohah. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah apa yang disampaikan Kiai Haji Haris Hakam tadi sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, tradisi yang kita lakukan di setiap bulan Ramadan yaitu ngabuburit termasuk
amalan yang adkhalus surur atau yang membahagiakan anak dan juga keluarga yang ada di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita selama ini ngabuburit yang kita lakukan setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya, apakah termasuk yang adkhalus surur, apakah sebaliknya? Kita akan perdalam pemirsa di segmen 3 dan juga 4 dan juga 5 nanti di sesi dialog. Nanti Ustadz kita, Kiai kita akan menjawab pertanyaan kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema besar kita ngabuburit dalam pandangan Islam. Alhamdulillah Yai, ini kita kehadiran para jamaah di sini adalah guru-guru, ustadz dan juga ustazah dari Al-Madinah Boarding School Cibinong, Bogor. Nah, kita di sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Insya Allah sudah siap dengan sejumlah penanya dari guru-guru, ustadz dan juga ustazah dari Al-Madinah Boarding School. Yang pertama kami persilahkan dari Ustadz Carmadi atau Bapak Carmadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carmadi dari SDIT Al-Madinah, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Kiai Syarif dan Pak Kiai Haris. Menangkap pernyataan Pak Ustadz yang tadi sampaikan bahwa puasa itu merupakan sebuah karunia. Kemudian menurut Imam Ahmad bahwa tidak ada rohah di dunia ini. Nah, bagaimana cara menjaga karunia Ramadan tahun ini supaya nanti di tahun-tahun depannya kita lebih maksimal lagi menjalankan puasa bulan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Haris, boleh dijawab karena tadi menyinggung apa yang disampaikan materinya tentang rohah. Baik, terima kasih Bapak Ustadz yang kami hormati. Sebenarnya pertanyaannya bukan rohah, tetapi beliau menanyakan bagaimana Ramadan yang akan datang itu bisa lebih bagus, bisa lebih fresh, bisa lebih sempurna dari yang ada. Kalau kita pahami tubuh kita ini bidimensional. Ada fisik yang kita pegang ini adalah rekayasa dari apa yang dimakan dan diminum oleh ibu bapak kita. Maka ilmu rekayasa itu boleh dikembangkan di dalam Islam itu. Yang kedua, ada tubuh halus yang disebut dengan ruh. Jasad itu disebut jasadiyah, ruh jadi ruhaniyah. Kalau puasanya itu jasadiyah dan ruhiyah, maka ibadahnya dia semakin lama semakin bagus dan semakin nikmat. Sama dengan orang salat. Katanya sholat itu halawatul ibadah. Sholat itu nikmat. Kapan? Kalau khusyuk. Apa itu khusyuk? Ada koneksitas, ada hubungan yang dibaca dengan hatinya. Dia memahami dan dia larut pada situasi terjadinya koneksitas antara jasadiyah dan ruhiyah. Namanya khusyuk. Di dalam puasa itu ada khudu, di mana jasadnya puasa, ruhnya juga berpuasa. Ibu, kalau ada orang gara-gara puasa lemes, masuknya terlambat, produktivitas turun, itu yang puasa baru fisiknya. Walaupun tetap berpahala. Kenapa? Ruhnya belum. Jadi kalau ruh kita ini beda dengan fisik. Fisik kita ini kalau dikasih makan, dikasih minum, dia berbahagia. Ruh kita ini semakin tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia yang berbahagia. Paradoks. Nah, bagaimana kita memainkannya itu? Dia seperti balon. Kalau dipencet yang kanan, yang kiri belembung. Kalau dipencet yang kiri, yang kanan belembung. Memainkan peran khudu antara jasadiyah dan ruhiyah itu harus dua-duanya. Ya, kira-kira itu seperti ini. Ketika lagi siang hari nih, ibu-ibu sekalian, ada cowok ganteng lewat. Kan kepikir juga tuh di benak tuh. Halo. Nah, puasanya yang fisik tidak terganggu, tapi ruhaninya terganggu. Maka dia tunduk. Alhamdulillah.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lihatan pertama itu tidak dosa. Kalau nengok lagi baru dosa. Itu namanya menjaga ruh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menstabilkan antara jasadiah dan ruhiyah itu menjadi sangat penting. Yakin dia seperti sholat, pengen sholat lagi, pengen sholat lagi. Puasa pun juga akan pengen puasa lagi, pengen puasa lagi. Masya Allah, mengkonektivitas atau mengkoneksikan antara jasadiah dan juga ruhiyah. Mudah-mudahan terjawab Pak Carmadi. Berikutnya saya ke Ibu Solehah yang sudah siap dengan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihah dari SDIT Al-Madinah. Izin bertanya Kiai, seperti yang kita ketahui, anak-anak kita remaja itu kan sekarang dekat dengan gadget gitu, dengan HP gitu. Nah, terutama masa pandemi seperti ini, mereka kemarin belajar online dan lain-lain akhirnya tidak bisa lepas. Salah satu kegiatan mereka dalam ngabuburit ini adalah mabar atau main game bareng gitu. Nah, di satu sisi kan ini bulan puasa, tapi di satu sisi mereka karena detik-detik menjelang puasa sudah haus dan lemes, mereka hiburannya itu gitu Kiai. Nah, pertanyaan saya, apakah kita boleh membiarkan gitu sebagai rohah untuk anak kita seperti yang disampaikan oleh Kiai Kiai Haris, atau ini bertentangan dengan kaful jawarih anil asam yang disampaikan oleh Kiai Syarif? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Syarif, ini bagaimana menyiasati agar ngabuburit lebih bermanfaat lagi dan juga lebih seperti yang tadi disampaikan Abdul Shaumus Salihin. Ya, kalau anak-anak yang dimaksud oleh Ibu Ustazah Solihah adalah anak-anak yang belum balik, maka berlakulah seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Dipersilahkan buka kulkas gitu, karena memang cuma pembelajaran, mereka belum kena beban taklif. Tapi kalau definisi anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang sudah mendapatkan beban puasa wajib pada mereka, yang mereka harus qadha kalau misalnya tidak berpuasa, dan menjadi dosa besar kalau dengan sengaja tanpa ada alasan uzur syar'i, maka memang harus kita kondisikan supaya mereka bisa mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Begitu yang Nabi pesan. Kita kan tidak ingin membiarkan anak kita larut dalam sebuah perbuatan yang akan membuat mereka menyia-nyiakan waktu. Jadi memang tugas orang tua sekarang ini lebih berat. Saya tidak ingin berkata bahwa berarti hidup sebagai orang Islam itu tegang, betul, enggak. Karena memang kalau dalam Al-Quran kita emang disuruh enjoy sih. Kita akan lihat Quran surat Yunus ayat 55 sampai 59. Kita akan temukan di situ langsung yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ente enjoy aja, ente gembira aja. Jangan pakai tegang-tegang banget hidup, apalagi sih sampai putus asa. Apalagi sampai sedih. Begitu yang Allah sampaikan ketika Allah pesan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini kan Allah yang perintahkan, ente disuruh bergembira. Kenapa? Ente melakukan puasa demi mengharapkan ridho Dia yang maha sempurna. Dia yang maha sayang. Karena itu mereka disebut orang yang memperoleh kemenangan pada saat hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena mereka mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi kalau dia memang sudah anak kita, dia sudah balik gitu ya, dia udah balik, maka kita harus kondisikan jangan sampai membuang waktu untuk sesuatu yang saya aja nggak ngerasain itu yang namanya mabar karena orang dulu kan gitu. Duitnya tadi 500, gambarnya beda kalau gitu. Tapi memang ini tugas orang tua sekarang semakin berat Bu, semakin berat. Dan masa depan anak-anak kita, perjuangan anak kita juga berat.
kayak Kiai Haris Hakam atau para ustadz yang hadir di tempat ini. Dulu nggak ada gadget, jadi lebih ringan. Kalau kemudian jadi guru, jadi orang sukses, wajar saja kalau orang dulu. Godaannya, mainannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang anak-anak kita, maka kita harus mengawal mereka dengan penuh ekstra. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim, sekelas Nabi sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, nggak main-main urusan anak, masih berdoa. Padahal tuh Ismail dan Ishak seorang nabi, tetap beliau berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan semua keturunanku. Artinya jangan kita terlalu lentur untuk urusan ini. Bahkan bilang bahwa mendingan tidur deh. Lu tidur aja deh, yang penting jangan sampai pingsan, tidur aja. Ntar mau maghrib dibangunin. Lebih baik itu daripada kemudian mereka dininabobokan dengan sesuatu yang secara tidak langsung akan membuat mereka nyandu dengan itu perbuatan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, seperti yang kita ketahui selama ini, apa yang kita lihat selama ini bahwa ngabuburit mungkin cenderung hal yang ke negatif ya, yang mana tadi disinggung oleh Haris Hakam bahwa orang naik motor berboncengan menjelang maghrib gitu kan. Nah mungkin himbauan apa khususnya orang tua ya, kepada anak-anak kita agar mungkin tidak terlibat seperti itu hal-hal yang negatif. Yai Haris Hakam mungkin. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalil yang sudah disampaikan oleh Kiai Syarif itu bagus. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini standar nih. Apakah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun membuat standarisasi tentang bagusnya keislaman kita, maka sesungguhnya kita sudah bisa mengukur dengan hadis ini. Apabila kita tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka sesungguhnya kita sudah bagus agamanya. Kalau kita masih suka hal-hal yang dilarang, cuma puasanya saja yang bertahan, maka sesungguhnya kita harus evaluasi, harus memperbagus ini. Saya kasih pembanding ini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad itu punya 3 rohah. Rohah dalam pengertian kebahagiaan, kesenangan. Pertama, beliau itu senang dengan minyak wangi. Ya, beliau tubuhnya wangi. Dan suka sama minyak wangi, bahkan makruh hukumnya kalau ada orang menawarkan minyak wangi kita tidak terima. Di dalam hadis diceritakan bahwa kanu yaktatiluna ala wadu'ihi. Orang-orang itu berebutan untuk mengambil sisa air wudunya Nabi. Dimasukin, ditempelin dan sebagainya. Kenapa? Memang wangi dan ada keberkahan. Tapi ibu jangan minta air wudunya suami ibu. Jangan. Infeksi bisa. Nah, beliau senang dengan wangi. Yang kedua, diberi kebahagiaan itu dengan wanita. Maknanya apa? Beliau di rumah itu bahagia. Subhanallah. Ibu, kalau ibu bisa menjadi kebahagiaan bagi seorang suami, subhanallah. Bahwa sebenarnya rohah itu bisa diciptakan di rumah. Dan yang ketiga ini, konteks pembahasan kita. Kebahagiaan Nabi itu kalau waktu sholat datang. Beliau senang sekali. Kalau berpuasa beliau senang sekali. Nah, kalau kesenangan itu bisa diorientasikan kepada ibadah, pada saat itulah bersyukur kita kepada Allah, ada sebuah tingkatan dari satu level ke level yang berikutnya. Masya Allah, menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan yang tersendiri di rumah. Bahkan tadi Yai Syarif mengatakan mendingan tidur di rumah deh daripada melakukan hal yang negatif keluar begitu ya. Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan yang mengangkat tema besar kita tentang ngabuburit dalam pandangan Islam. Kami persilakan ada Bapak Wiwit yang siap dengan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Bapak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wid Kurniawan dari SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Izin bertanya Pak Kiai. Saya tertarik dengan ungkapan Pak Kiai tentang ngabuburit yang berasal dari bahasa Sunda, yaitu adalah ngalangtung ngadaguan burit. Artinya suatu kegiatan untuk menunggu waktu burit atau senja. Ya, saya ambil dari sisi filosofisnya bahwa setiap manusia pasti akan mengalami senjanya, baik itu kehidupan, karir, ataupun segala macam aktivitas hidupnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mempersiapkan senja di dalam hidup kita, tetapi tetap dalam konsep mizannya Allah, keseimbangan. Kadang kan kita kalau ngabuburit tuh ketemu takjil macam-macam banget, ada gorengan, ada kolak, ada cendol, Elizabeth gitu kan, pengen beli semuanya nih. Wah buka ini karena saya udah puasa saya pengen makan semuanya. Nah bagaimana caranya kita nanti tetap berbuka, mempersiapkan senja tetap dalam konsep mizannya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dalam dan sangat filosofis sekali nih Yai. Silakan Yai Syarif, boleh dijawab Yai. Kelihatan benar kualitas guru SMA-nya ya. Masya Allah. Bahasanya senja. Terima kasih. Memang ini menjadi tugas kita karena Nabi sendiri memberikan sebuah fakta bahwa buat orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pada saat berbuka puasa dan nanti pada saat bertemu dengan Tuhannya. Jadi memang secara psikologi sudah diberitahukan oleh Nabi, orang setiap mendekati adzan maghrib dia berbahagia, bergembira pada saat dia berbuka puasa. Lalu kemudian bagaimana kita memanage keadaan diri kita pada saat ada banyak menu makanan yang ada. Karena itu Imam Ghazali memberikan kriteria kalau engkau ingin masuk puasamu sebagai kategori shaumus sholihin atau puasa khusus, adalah di antara 6 item itu, kaful lisan, kaful basor, kaful sima gitu ya. Ada di antaranya adalah engkau tidak terlalu banyak ketika berbuka puasa. Jadi kalau pada saat dia berbuka puasa apa aja dimakan dihabek gitu, kolak ya ada, cendol ya ada, belum makan nasi tapi udah makan lontong 5 gitu. Dia sama saja tidak kemudian mempunyai efek pada saat dia mampu menahan hawa nafsunya dari yang bersifat makan dan minum. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbi, ini menjadi sebuah pesan khusus, engkau harus berpuasa dari perkara-perkara yang menyebabkan kau berbuat dosa hingga akhir hayatmu. Karena ada satu lagi dari 2 kebahagiaan yang belum kita dapatkan. Petang nanti, bahasa penanya tadi, senja nanti, kita akan mendekati dengan waktu dari maghrib. Atau nanti kemudian semakin tubuh kita, masa kita masuk kepada masa senja. Maka ada tugas kita untuk meraih kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan kita. Apa itu? Khairul a'mali innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan itu nanti dihitung endingnya. Engkau berpuasa saat ini, berpuasa kemudian nanti waliyadzubillah su'ul khatimah. Maka kebahagiaan yang kedua rasanya menjadi tidak terjadi karena matinya su'ul khatimah waliyadzubillah. Karena itu tugas kita ketika dalam selesai sholat witir, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Atau kita berdoa, Allahumma innaka anta afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah rem buat kita untuk menjaga puasa kita supaya berkualitas. Lagian kalau udah umur 50 tahun ke atas mah, emang kagak bosen apa memakan sama minum luluh gitu. Iya kan udah berkurang kalau udah ada Tuhan. Mungkin begitu ya dari saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya juga seandainya kita kembali bisa mendalami arti daripada senja itu sendiri dalam setiap ngabuburit kita, insya Allah puasa kita akan lebih bermakna begitu ya. Amin, amin. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya persilakan ibu-ibu atau
Ibu Mama nih. Kan sama-sama. Silakan Ibu Mama, boleh berdiri. Waduh, jauh sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mama dari Majlis Taklim Baitur Rahman. Saya akan bertanya Pak Ustadz, kalau ngabuburit ya Pak Ustadz, kita ibu-ibu menyiapkan makanan dan juga masak, ya, apakah itu berpahala Pak Ustadz? Masya Allah. Silakan Yai Haris. Udah pas udah nih ya ini. Enggak usah pakai dalil dah. Nggak usah pakai dalil. Dapat pahala gede. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita mau korelasikan dengan pertanyaan tentang senja, maka sebenarnya memahami senja itu kan berarti mau memahami sebentar lagi matahari itu akan tergenam. Al-Imam Kusyairi pernah ditanya, meriwayatkan satu dialog murid sama guru. Ya Syekh, limaza isfarati samsu hinal ghurub? Guru, kenapa matahari kalau mau terbenam itu warnanya menguning? Maka gurunya mengatakan li'annahu yakhafu maqama ba'dahu. Matahari itu takut dia. Kalau dia terbenam itu khawatir tidak boleh terbit lagi dari sebelah timur, disuruh terbitnya tetap dari barat. Sehingga saking takutnya itu menguning. Wa kadzalikal mu'min. Demikian juga orang yang beriman. Iza qaruba khurujuhu minad dunya isfarra launuh. Manusia itu apabila sudah menjelang kematiannya itu warnanya kuning. Ibu pernah mendampingi orang sakratul maut, orang yang mau meninggal dunia, warnanya kuning apa cakep? Kuning. Kenapa? Ya khafu maqaman ba'dahu. Manusia itu kuning ketika mau meninggal itu karena dia takut dengan kehidupan setelah kematiannya. Apa yang ingin saya korelasikan dari dua pertanyaan ini begini ibu sekalian. Yang mubah saja ibu niatkan. Saya ingin membahagiakan suami, saya ingin membahagiakan anak saya, keluarga saya. Maka itu menjadi bekal yang nanti akan mengurangi rasa takut. Semakin banyak bekal seseorang, semakin bagus orang, semakin ringan ketakutan itu dengan kematian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bagus. Ada sebuah ungkapan bahwa para aulia illah tidak pernah melakukan ibadah kecuali ibadah wajib. Saya ketika pertama kali mendapatkan teks itu bingung juga. Kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah melakukan ibadah sunnah. Mereka itu semua melakukan ibadah wajib. Bingung gimana? Lama-lama saya paham. Jadi dia kalau mau qobliyah, baru mau masuk, dia sudah nazar mau qobliyah. Baru selesai sholat asar, dia sudah nazar mau ba'diyah. Kalau malam Senin dia niat besok nazar mau puasa Senin. Malam Kamis gitu. Semuanya. Kalau saja ibu ya menazarkan itu memberikan kebahagiaan supaya bahagia, semoga bertambah kemesraan supaya anaknya menjadi tidak perlu lagi mencari makan di luar dan dia bangga dengan orang tuanya, maka semua hal itu menjadi punya nilai. Walaupun al-aslu fil asya al-ibahah. Setiap sesuatu itu pada awalnya boleh, tetapi peran kita memberi makna innamal a'malu binniyat. Saya kira itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Selain ternyata yang jelas dipastikan mendapat pahala, tapi itu justru menjadikan bekal untuk kita agar tidak takut menjelang kita akhir senja kita. Baik, saya persilahkan kembali ada Bapak Sultanuddin yang akan memberikan pertanyaannya. Insya Allah nanti Ustadz Kiai Syarif dan juga Yai Haris Hakam akan menjawabnya. Silakan, mic-nya bisa diberikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanuddin, Ki Kujang Bogor. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Kiai, senang sekali. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Sekarang banyak nih ngebuburitnya
bagi-bagi takjil seperti itu. Bagi-bagi takjil kan itu bagus ya Pak Kiai ya. Orang senang menerima takjil dan lain sebagainya. Namun satu sisi ada yang merasa terganggu begitu. Mungkin pengen cepat-cepat buka dengan keluarganya. Karena ada pembagian takjil dan sebagainya sehingga terganggu begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah bagaimana sikap kita terkait dengan fenomena seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Syarif. Ya, memang selalu ada pro kontra. Setiap kali berbuat kebaikan dia akan diuji ketulusan dalam berbuat kebaikan itu. Padahal kalau kita ngelihat surat Al-Haqqah itu, orang-orang pejuang-pejuang membagi takjil itu akan terselamatkan dari sebuah petaka yang besar. Ini di Al-Quran diceritain ada orang yang diberikan kitab dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniya khuduhu faghullu thummal jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Lihat apa terusan ayatnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang membuat petaka yang begitu berat mereka diseret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam adalah karena mereka tidak pernah menyuruh orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Lalu masih ada orang yang secara egois gitu, ingin masih berkata nyinyir kepada orang yang sedang mengamalkan amalan, orang yang terbebas dari kesulitan. Jadi kalau kita komparasikan ini, sungguh yang perlu didandanin yang merasa terganggu. Lu kalau emang pengen buka di rumah, pulangnya rada cepetan ngapa? Lagi juga semacet-macetnya orang memberikan takjil nggak bakal ganggu jalan sih. Memang sekarang begini, saya ngelihat banyak orang yang nyinyir ketika orang berbuat kebaikan. Rada aneh. Banyak betul tuh orang bikin status, wah siap-siap ya di bulan Ramadan banyak orang yang pamer amal kebaikan. Alhamdulillah baru selesai tarawih. Alhamdulillah bisa sedekah gitu. Itu dinyinyirin dengan alasan ria. Emangnya kalau kata orang Betawi, lu bisa ngerogoh hati tuh orang. Nabi SAW marah betul ketika ada sahabat yang ngebunuh seorang musuh yang dia menjelang kematiannya dia ngucapin syahadat, dibunuh juga. Dia syahadat karena takut mati Rasulullah. Nabi marah. Nabi aja melarang orang untuk mengklaim orang lain berbuat riya. Emang kerjaannya nyinyir gitu. Ente nggak pernah komen orang yang secara terang-terangan pamer bikin dosa. Giliran orang bikin status alhamdulillah habis taraweh pakai dinyinyirin. Yang sakit siapa? Yang nyinyir. Boleh jadi dengan dia habis taraweh bagi-bagi takjil, justru dari situ akan memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Bukankah ada amanat dari Allah dalam Al-Quran? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sayangnya yang nyinyirin kadang-kadang ustadz-ustadz juga gitu. Jadi orang pada takut mau bikin mengajak kepada kebaikan. Undangan buat berbuka puasa bersama. Ente nggak tahu di situ ada silaturahim. Di situ ada orang yang akan bersedekah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana menyikapi orang ini? Itu memberikan takjil adalah sesuatu amalan penghuni surga. Jadi bila ada orang yang dengki kemudian marah dengan kebaikan, ada yang salah dengan orang yang marah dengan kebaikan. Setiap ada orang yang terganggu dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ketahuilah ada penyakit di hatinya. Karena setiap orang yang cinta dengan kebaikan, dia pasti akan irinya adalah kebaikan. Kapan ya saya bisa ikut terlibat dalam takjil itu?
Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kita melihat sisi positifnya ketika mungkin terjebak kemacetan karena gara-gara itu, ya kita ikut saja untuk berbuka bersama orang-orang seperti itu. Mungkin semakin indah ya. Masya Allah, baik luar biasa sekali. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, baik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, pemirsa masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan kita masih di tema yang sangat menarik sekali yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Ada ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya, Ibu Mariani, silakan dengan tema besar kita yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan, kiat-kiat apakah di amal-amal di bulan suci Ramadan ini selain bertadarus agar senantiasa kita selalu istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah dan senantiasa kita mencapai ridha Allah yang sempurna. Mungkin itu aja, mohon pencerahannya Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif, fadal. Pertama, kalau dalam Al-Quran itu Allah ceritakan bahwa ada orang-orang yang kemudian nggak ada capeknya ngasih makan kepada orang, berbuat kebaikan. Alasannya kata Al-Quran itu Allah ceritain. Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi tipsnya adalah yang diceritakan oleh Al-Quran, ada orang yang gak capek berbuat kebaikan, ketaatan. Karena mereka di Al-Quran diceritakan alasannya bahwa kami melakukan demi mengharapkan keridhaan Allah dan kami takut satu masa di mana banyak orang berwajah masam. Sehingga mereka berbuat kebaikan gak ada capek dan dipuji oleh Allah, gak ada capeknya. Kalau bahasa kita yang paling gampang bahwa engkau kudu fikirkan bila tidak nyaman hidup susah di dunia yang fana sebentar, temporal, 70 tahun, 80 tahun, hidup susah gak enak banget. Belum ketemu kue lebaran belum lengkap, 10 hari lagi mau lebaran kayaknya gelisah. Padahal lebaran ya kalau udah lewat begitu aja gitu. Tapi gak nyaman hidup kagak enak di dunia sebentar. Maka bayangkan saat engkau dalam kesendirian. Ini baru ada pemirsa di TV One sampai marah-marah listrik mati karena lagi nonton Damai Indonesiaku tertunda gitu karena mati lagi asik-asiknya WA ke saya. Bayangkan bila gelap itu terjadi di alam kubur kau sendirian. Saya melihat bahwa para aulia kayak Sayyidah Nafisah, guru dari Imam Syafi'i, beliau bahkan memperlakukan khusus ketika menggali kuburan kemudian menghatamkan Al-Quran di kuburan itu. Banyak para aulia yang mereka saat hatinya keras kemudian dia punya gali kuburan, dia masuk ke dalam itu. Dan pada saat dia merasakan ketidaknyamanan baru dia berkata bahwa tidak nyaman berada di alam kubur. Maka dia harus bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan. Ala kulli hal ketika ada doa yang Nabi ajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebuah pembuktian bahwa melakukan ketaatan itu juga butuh pertolongan dari Allah. Karena itu ada doa, ya Allah tolongin saya untuk bisa mengingatmu, bersyukur dan melakukan ibadah dengan baik. Maka jangan berhenti untuk meminta tolong kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin. Seperti yang kita hafal doa yang sangat tenar sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kami persilakan satu kesempatan lagi. Ada Ibu Jumiati yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan. Oh oke. Silakan Bu Jumiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haris dan Bapak Kiai
Sarif dan Ustadz. Mungkin perkenalkan saya Jumiati dari tim manajemen Yayasan Al-Madinah. Pertanyaan saya mungkin nggak terlalu berat Ustadz, cuman ini bisik-bisik dari ibu-ibu. Kalau saat ngabuburit mungkin ada ibu-ibu yang cari makan tapi ada yang memasak pastinya. Nah saat memasak ini apakah, karena pernah dengar ada yang mengatakan bisa dicicipin ya Ustadz, dan kemudian dibuang kembali. Nah itu sebenarnya bagaimana mungkin supaya ibu-ibu di sini juga nanti jelas kalau memasak bisa atau enggak diicipi. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyicipinya 2 mangkok gimana tuh? Silakan ya. Ibu dapat pahala karena hadirin tertawa dengan pertanyaan Ibu. Yang tidak boleh, yang membatalkan itu masuknya sesuatu itu ke rongga. Apakah rongga kepala ya, yang ada di kepala artinya mulut, hidung, telinga, termasuk dari rongga bawah ya, dubur. Maka bila itu dimasukkan maka batal. Itu mengapa ulama berpendapat kalau vaksinasi itu memasukkan cairan tidak batal. Karena masuknya tidak melalui rongga itu tadi. Kalau mencicipi gimana? Oh kalau mencicipinya itu pakai sendok gitu batal. Tapi kalau mencicipi yang ibu masuk itu menempelkan ujung lidah, dirasa supaya asin apa tidak. Karena kenapa perlu dicicipin? Kadang-kadang suami dari ibu-ibu ya, itu kan enggak semuanya seperti Nabi. Nabi itu kalau keasinan ya, dia diam saja, makan aja. Nanti ketika istrinya sudah tahu, minta maaf bahwa makanannya itu terlalu asin, maka Rasul mengatakan hari ini memang aku lagi butuh dengan garam. Suami ibu, paling ngomong gini ya, ini garam lagi murah nih, gitu. Ini Ustadz Sofyan ini bagus ya. Jadi tidak mengapa kalau cuma ditempelkan ujung lidah kita. Ya, ujung lidah kita itu untuk merasakan oh garam, aroma ya dan lain sebagainya sudah terasa maka hukumnya tidak mengapa. Masya Allah, itu ya terjawab semua ya ibu-ibu. Insya Allah jangan sampai satu sendok. Baik, kami persilakan lagi kepada ibu-ibu yang masih ada pertanyaan tentang tema besar kita ngabuburit dalam pandangan Islam. Ini guru-guru dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Dari bapak-bapak ada? Baik, kami persilakan. Atau dari ibu-ibu? Oke, boleh silakan. Mic-nya boleh dioper ke belakang, diperkenalkan atas nama ibu siapa? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nafisah dari SDIT Al-Madinah. Mohon maaf bertanya pada Bapak Kiai. Inginnya kalau puasa itu kita ideal ibadah ya Pak Kiai. Tadarus, kemudian mendengarkan tausiah. Tapi ibu-ibu itu ada satu pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Misalnya memasak. Contohnya anak-anak pulang dari pesantren, Umi minta ini. Jadi tadarusnya gak bisa maksimal gitu ya. Ya betul, tidak bisa hatam gitu. Atau misalnya tausiahnya gak bisa langsung mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah bagaimana dengan keinginan meraih pahala tadarus dan seperti tadi hatam Quran dan tausiah dengan keinginan-keinginan para anggota keluarga di rumah. Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini juga termasuk ngabuburit yang berpahala Yai? Silakan Yai Syarif. Ya semuanya bernilai ibadah. Malah saya sempat bikin sebuah ungkapan, dapurmu itu menjadi hamparan sejadah bagi para wanita. Mereka tadarusnya dengan ketika menyiapkan makan untuk suaminya berbuka puasa. Karena berjihad itu dengan harta dan dengan jiwa mereka, dengan badan mereka. Jadi ini sebenarnya pertanyaan mewakili banyak orang.
ada kegelisahan, enak banget dia ya. Ada asisten rumah tangga bisa tadarus gitu kan. Tapi justru pada saat engkau mengerahkan kemampuan bukan hanya menahan dirimu dari lapar dan haus, bukan hanya berpuasa untukmu saja, tetapi engkau membahagiakan orang yang hendak berbuka puasa. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau bulan Ramadan pahalanya paling banyak deh. Saya sebenarnya pertanyaan ibu tadi rada terasa juga buat saya, karena memang laki-laki mah yang kalau sahur tidur mah pules banget, masih ngorok, bininya udah di dapur. Iya. Betul nggak? Makanya mudah-mudahan para ibu semua di negeri ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Jadi dapurmu, kegiatanmu menjadi hamparan sajadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dari lantaran kau taat kepada suamimu. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, termasuk juga bobot atau nilai ibadah ya terhadap misalnya begini, ada ketika bagian ibu-ibu yang menyiapkan buka puasa dengan memasak sendiri, tapi mungkin lebih nyaman atau lebih sempat beli di luar begitu, itu bagaimana secara bobot ibadah dan juga bobot pahala ya? Iya. Sebenarnya kalau suami yang manapun mereka akan merasa lebih nikmat ketika menikmati mengkonsumsi makanan hasil dari olahan buatan dari istrinya sendiri. Jadi kalau bisa kalau masa kagak bisa beli aja dah. Kalau bisa maka pada saat itu ada kenikmatan yang akan kau dapatkan saat engkau berkhidmat kepada suamimu. Karena begini, ada perempuan akan diberikan kesempatan untuk masuk surga lewat mana aja. Kan kalau orang puasa ada babur royan khusus untuk orang berpuasa. Tapi buat para ibu maka mereka diberikan kesempatan untuk masuk lewat pintu yang mana saja. Bila memenuhi syarat, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau ada perempuan yang dia sholatnya rapih, puasa Ramadannya rapih, taat sama suaminya, dan kemudian dia menjaga kehormatannya, Nabi yang bersabda akan dikatakan kepada wanita itu, masuk surga ente lewat pintu mana aja. Itu perempuan. Di antaranya adalah wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya cuma minta gorengin tempe sama masak air doang mah encer dah. Enggak, insya Allah enggak angus kalau masak air mah gitu. Jadi jadi sebelum dimakan tuh ditaruh di dada dulu sama suaminya. Karena saking bahagianya dibuatkan hidangan oleh istrinya. Mungkin itu. Baik ya, akhirnya ada segitu waktu, mungkin terakhir saran bagaimana nih agar ngabuburit menjadikan ngabuburit yang lebih bermakna atau tidak sama sekali melakukan ngabuburit. Silakan Yai. Ya baik, saya kira semua yang ada di dalam Islam itu hal-hal yang sifatnya kearifan lokal itu sepanjang tidak melanggar syariat diperbolehkan. Bahkan kalau kita lihat dalam hukum Islam itu banyak kearifan lokal pada zaman sebelum Nabi itu diadopsi. Perbudakan itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Tetapi diadopsi, diatur di dalamnya dihukum. Tentang zihar. Itu adalah kearifan lokal, di mana orang-orang ketika sudah tidak suka dengan istrinya, maka dia melakukan zihar. Disebutnya bahwa istrinya itu seperti punggung ibunya. Tidak dicerai, tetapi si wanita ini juga tidak bisa menikah. Maka diadopsi dalam Al-Quran, diatur zihar. Kau mau bayar diat atau kau mau cerai. Nah ini semua li'an, semua adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal seperti ngabuburit pada dasarnya sepanjang itu kita memberi warna dengan warna syariah, maka sesungguhnya dia menjadi sebuah nilai ibadah. Dan saya ingin mengatakan, jangan sebagai penutup ini, kalau orang yang dicintai Allah, dia punya ilmu, maka dia habiskan belajar dan belajar. Kalau dia memang hobinya beribadah, maka waktunya dihabiskan untuk ibadah. Kalau orang memang dia pekerja,
ibu rumah tangga ketika dia melakukannya secara baik dari tugas-tugas rumah tangga, maka ibu juga punya kan yang sama untuk menjadi kekasih Tuhan, waliullah, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran kathiran, jazakumullah Yai Haris Hakam dan juga Yai Syarif Mahnaji atas tausiah yang diberikan. Tema pada kesempatan hari ini yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam golongan shaumus solehin atau orang-orang yang berpuasa seperti orang berpuasanya orang-orang soleh. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, tidak terasa Damai Indonesiaku harus kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok kita kembali hadir pukul 13.00 hingga pukul 14.30 dengan tema yang akan kita angkat insya Allah, yaitu ujian tak kunjung usai meskipun sudah rajin beribadah. Insya Allah akan diisi atau dihadiri oleh Ustadz Fatih Rishad dan juga Ustadz Syahdan. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita yang salah satunya adalah mustajab ketika sedang berpuasa, mudah-mudahan Allah menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadan as-sa'imin al-musallin al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapar dan haus kami lakukan untuk Engkau, dan karena Engkau ya Allah, berikanlah keikhlasan dan keridhaan untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.